Oke. Sudah nih Bu ya? Ya, sudah. Ya, saya buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Siti Zubaida yang akan menguji hukum Bapak di siang hari ini. Bukan siang, kalau di Aceh sore kali Pak ya. Oh, udah sore nih Bu. Oh, dekat-dekat Udah asar. sore Pak ya. Ya, Oh, menjelang asar. menjelang Baik. asar. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa tahun Pak ngajar di MTS? Sekitar 4 tahun 8 bulanan gitu. 4 tahun. Ya. Baik Pak, untuk apa efisienkan waktu, mungkin kita mulai saja ya Pak. Silakan Ya. Bapak berdoa untuk kelancaran ujian hari ini. Silakan berdoa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita, Terima kasih Pak ya. ya. Baik Pak, ujian kali ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah mencuplik kegiatan pengajar Bapak, kemudian nanti tentang materi-materi teori dan sebagainya. Kemudian yang ketiga nanti ada kutipan untuk baca tulis Al-Quran. Nah, baca tulis Al-Quran ini nanti sebagai syarat jika Bapak lulus nanti untuk mengambil ijazah. Begitu Pak ya. Jadi syaratnya mengambil ijazah, mudah-mudahan Bapak lulus nanti, amin. Itu harus lancar dulu pastinya. Kalau nggak lancar nanti belum bisa mengambil ijazah. Begitu ya. Bukan syarat kelulusan tapi syarat untuk mengambil ijazah. Oke. Yang pertama adalah silakan Bapak untuk menampilkan cuplikan bagaimana membuka kelas mengajar yang menarik. Silakan Pak. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Oke, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, ada sebuah untian hadis yang berbunyi yang tadi pagi Bapak baca, yaitu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, baik, jadi mudah-mudahan kita selalu semangat ya untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita nanti kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Bapak cara mengajarnya itu seperti apa? Memberikan materinya dan sampai menutupnya seperti apa? Oh, ya. Jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kan anak-anak? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pola dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Baik, sebelum ke materi, Bapak ingin bertanya, mengapa agama Islam bisa tersebar ke penjuru dunia? Bahkan di beberapa negara orang Muslim menjadi mayoritas. Oke, siapa yang bisa menjawab? Baik, alhamdulillah jawaban anak-anak tepat semua. Jadi pada pembelajaran pagi ini kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi periode Mekah. Jadi ada yang tahu nggak tentang pola dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Ya, betul. Jadi pola dakwah Rasulullah SAW di Mekah yaitu ada secara sembunyi-sembunyi dan ada secara terang-terangan. Dan Rasulullah dalam berdakwah itu memiliki visi dan misi tertentu ya. Oke. Nah, jadi Rasulullah menerima wahyu dari Allah ya. Sebelum menerima wahyu dari Allah itu sering menyendiri, yaitu bertahanus di Gua Hira. Jadi ngapain kira-kira anak-anak Rasulullah menyendiri? Oke, ya betul, yaitu beliau memikirkan
keadaan kaumnya yang suka menyembah berhala dan berbuat maksiat. Kemudian Allah memerintahkan beliau berdakwah, yaitu dengan diturunkannya surat apa anak-anak? Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini Bapak akan memutar slide ya tentang materi ini nak ya. Oke, silahkan diperhatikan slide-nya ya. Baik. Oke, setelah kalian amati, ada Mana nggak slide-nya, pertanyaan? Pak? Slide. Oh ini Bu ya. Ada Bu. Suara Bu nggak kedengaran Bu? Suara. Ya Bu. Sudah, saya kedengaran, Bapak. Maaf Bu. Yang penting Bapak kedengaran. Iya. Silakan, Pak. Oke. Baik anak-anak sekalian. Silakan diperhatikan slide yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Oke, silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan dan diamati. Oke, baik. Setelah kalian perhatikan, bagaimana anak-anak? Ada yang menanyakan tentang slide Bapak ini? Oke, baik. Oke, silakan mungkin ada kawan-kawan yang lain yang bisa menjawab atas pertanyaan kawan-kawan kita tadi. Ya, dari teman-teman kita tadi mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Alhamdulillah, betul ya. Oke, baik. Sekarang Bapak bertanya lagi ya tentang pembelajaran kita ini. Apakah pengertian dari dakwah itu ya? Oke, betul ya. Jadi Bapak pertegas sekali lagi bahwa dakwah itu adalah menyampaikan ajakan atau seruan kepada orang lain. Baik anak-anak sekalian, untuk mempermudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, jadi satu kelompok ada 4 orang. Nanti silahkan di absen ya. Nanti silahkan di absen sesuai urutannya. Jadi namanya yang dari 1, 2, 3, 4 itu kelompok pertama ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu kelompok kedua dan begitu seterusnya. Baik. Nah, setelah kelompoknya sudah terbentuk, silakan anak-anak perhatikan LKPD-nya ya. Oke. Baik. Sekarang kerjakan sesuai dengan instruksinya ya, Nak. Nah, sebenarnya Bapak ingin menampilkan videonya, tapi karena waktunya nggak cukup ya, jadi cukup slide aja ya, Nak. Oke, baik. Setelah kita berdiskusi, dari hasil ini, Bapak ingin dibacakan hasil diskusinya ya. Baik, dari perwakilan kelompok 1, silakan dibacakan. Oke, bagus ya. Baik, yang lainnya kira-kira sama ya jawabannya. Oke, baik. Oleh karena itu, karena hasil dari jawaban kalian sudah Bapak terima, oleh karena itu Bapak anggap kalian sudah bisa memahami. Oke, untuk lebih meyakinkan, Bapak mau bertanya lagi nih. Kira-kira kalian paham nggak? Ya, tentang, atau kalian sudah paham nggak tentang pembelajaran yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau kalian paham, Bapak ingin bertanya lagi, ya. Sekali lagi, Bapak ingin bertanya untuk menguatkan keyakinan Bapak. Pertanyaannya, apa saja misi Rasulullah dalam berdakwah? Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah paham ya. Baik, mari dari pembelajaran ini, mari kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu misi dakwah Nabi Muhammad adalah mengajarkan ketauhidan, ya, kemudian
membangun masyarakat yang mulia, dan yang terakhir adalah menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Nah, dari materi ini Bapak ingin mengambil pelajaran ya, bahwa ketika kita ingin mengajak atau berdakwah, maka harus dilakukan dengan pelan-pelan ya, dan harus ada pendekatan emosional. Supaya apa? Ya, dakwah kita mudah diterima. Oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Madinah ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak kasih tugas ya melalui grup WA, nanti disalin di buku dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Oke, udah paham ya? Oke, demikian mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Oke. Terima kasih Pak. ya, Silakan ditutup dulu slide itunya Pak. ayo Bu, coba ya. Screenshotnya. Nah, udah baik. Kita mulai ke pertanyaan ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah mengenal beberapa teori tentang teori belajar ya Pak ya. Ya, Bu. Sekarang pertanyaan terkait dengan teori-teori belajar. Pak, gambarnya kok hilang Bapaknya kemana? Oh, ya. Ada berapa teori belajar Pak? Coba sebutkan yang Bapak tahu ada berapa jumlah teori belajar? BH apa Bu? Behavioristik Bu. Teori behavioristik. Kemudian kognitivisme. Ya. Konstruktivisme. Humanis hibernetik. Apa Pak? Hibernetik Bu. Hibernetik. Ada ya Pak hibernetik ya? Hibernetik. Oh, humanistik Bu. Humanistik. Cuman itu. Iya. Jadi Bapak sebutkan ada berapa? Behavioristik, kognitivisme, kemudian ya. konstruktivisme, dan humanistik. Ya Bu. Oke, ya. Sekarang kalau deskripsi teori behaviorisme itu apa Pak? Gimana Pak? Coba sebutkan deskripsi teori behaviorisme. Perubahan tingkah laku mungkin. Perubahan perilaku. Oke. Perubahan perilaku. Kalau penerapannya dalam pembelajaran seperti apa Pak? Perubahan tingkah laku. Mungkin kalau anaknya kurang termotivasi dalam belajar, untuk mengubah tingkah lakunya mungkin kita bisa kasih macam hadiah Bu ya. Hadiah agar dia termotivasi dalam belajar. Oke. Ya. Untuk penerapan dalam pembelajaran itu menggunakan apa? Menggunakan bukan motivasi Pak, ya boleh penguatan ya. Tadi itu bukan hadiah, penguatan, reinforcement, dan punishment. Ya Bu, punishment. Ya. Nah, itu ya Pak ya. Kalau yang teori kognitif, deskripsinya seperti apa Pak? Kalau tadi kan perubahan perilaku. Kalau kognitif? Kognitif itu mungkin apa Bu ya, sekilas saya ingat, jadi mereka sudah memiliki pengalaman belajar sebelumnya mungkin Pak, atau ilmu sebelumnya. Kognitif Pak, pembelajarannya berbasis apa kalau kognitif itu? Kognitif itu fokus pada proses kognitif itu apa Pak? Jadi maksud deskripsinya seperti apa? Fokus pada mungkin bisa dengan berdiskusi Bu ya. Deskripsi tadi, deskripsi teori kognitif itu seperti apa?
Pemecahan masalah, Ya, pemecahan masalah. Ya, itu melalui diskusi tadi. memori, ya, itu Pak. Terus kalau penerapannya dalam pembelajaran seperti apa Pak? Mungkin bisa melalui diskusi, Bu, ya, untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Nah, tadi Bapak sebutkan teori konstruktivisme. Kalau konstruktivisme, deskripsi teori seperti apa? Eh, eh, itu tadi mungkin, Bu, mereka sudah mempunyai pengalaman sebelumnya, Bu. Tinggal kita Konstruktivisme kok. Ya. Pengalaman, oke. Ya. Kalau konstruktivisme itu pengalaman melalui belajarnya, mereka membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan refleksi. Ya toh, Pak. Nah, kalau penerapan dalam pembelajaran seperti penerapannya. karena mereka sudah mempunyai pengalaman sebelumnya, Bu, mungkin kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Seperti itu, Bu. Itu ya. Ya, Bu. Lainnya? Sekarang selanjutnya, apa yang dimaksud pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, Bu. Jadi Pembelajaran aktif adalah pembelajaran proses pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, terlibat pada siswa. Oke. Sekarang Pak, apa yang dimaksud dengan kompetensi guru dalam kurikulum Merdeka? Kompetensi guru dalam kurikulum Merdeka, bahwa guru itu harus memiliki knowledge, Bu, ya. Guru harus memiliki knowledge, keterampilan mengajar, keterampilan mengajar. Itu saya kasih bocorannya satu. Kemudian apa? Keterampilan belajar. Keterampilan mengajar. Guru harus memiliki keterampilan mengajar secara apa, Bu, ya? Secara pedagogi dan teknologi, Bu. Terus? Kemudian di kurikulum Merdeka, guru juga harus bisa melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Oke, Bapak tahu apa yang dimaksud kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka mungkin keleluasaan pendidik untuk bisa mengembangkan peserta didik, Bu, mengembangkan. Oke. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang menghasilkan sebuah apa ya, Bu, ya, pembelajaran menghasilkan sebuah produk mungkin, Bu, ya. Nah, itu proyek. Yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Sekarang apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif? Kolaboratif, pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaborasi, secara kelompok. Ya. Jadi belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu namanya pembelajaran kolaboratif.
Ya. Selanjutnya adalah apa yang konteks. Konteks. Konteks itu pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan kekinian gitu ya. Yang bisa kita kaitkan dengan kekinian, dengan kontekstual yang terjadi sekarang ini. Yang kekinian lah. Gitu ya. Kalau yang dimaksud dengan pembelajaran aktif apa Pak? Pembelajaran aktif. Ya. Nah itu tadi Bu, pembelajaran aktif, pembelajaran yang melibatkan yang terfokus pada peserta didik, yang terpusat pada peserta didik pembelajaran. Jadi guru itu hanya semacam fasilitator aja Bu. Guru itu sebagai fasilitator saja gitu ya. Selanjutnya Pak, Ya Bu. Apa namanya? Bapak tahu TPACK? Iya Bu. Apa itu Pak TPACK? Teknologi, pedagogik, teknologi, pedagogik, knowledge dan konten. Oke, knowledge dan konten. Kira-kira apakah penerapannya dalam modul ajar itu seperti apa Pak? Mungkin dalam modul ajar bisa kita selipkan Bu ya. Dari pembelajaran itu adanya teknologinya ada di situ. Ya, itu bisa seperti PowerPoint, Google Classroom, quizzes dan lain. Jadi menggabungkan di situ ada sambung teknologi gitu. Apakah PTPACK itu hanya apa dengan penggunaan internet saja Pak? Teknologi yang saya ketahui masih internet Bu ya. Oh. Apakah hanya dalam penggunaan itu saja atau gimana Pak? Oke, sekarang saya pindah ganti. Bagaimana cara Bapak mengembangkan materi ajar dari dokumen? Ya, Bu. Jadi kurang jelas maaf. Apa namanya? Lengket. Bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Kedengaran Pak suara saya? Ya Bu, kedengaran. Cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum itu bagaimana? Karena ini kurikulum merdeka Bu, jadi seperti tadi kita diberikan keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan kondisi di suatu tempat kita itu mengajar Bu. Jadi tidak harus cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum itu ya dengan berpatokan dengan kompetensi inti, KI, KD, kemudian dari KD kita dapat mengembangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi,
Kemudian materi-materi pokok yang dibuat berdasarkan IPK tadi, indikator pencapaian kompetensi. Begitu nggak Pak? Oh ya, Bu. Lupa Pak, lupa. Belum. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menguraikan materi advent material pada RPP yang Bapak kembangkan? Nih. Gimana Pak? Material, Bu, ya, material RPP. Advent material. Ini. Belum ini pas, Bu. Oke, pas ya. Iya, bentar Pak ya. Sekarang ini Pak, ada 4 unsur dalam keterampilan abad 21. Bapak tahu apa unsur apa aja itu? Keterampilan abad 21 itu. Itu Kolaboratif. semua orang harus tahu itu. Ya. Hah? Kalau kolaboratif, Iya, critical thinking, iya betul. Critical thinking, kreatif, ya, kreatif, Terus satu lagi. kreatif, kontekstual. Oke. Dari 4 unsur itu kira-kira mana yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Salah satu aja atau semuanya? Kalau pembelajaran abad 21 semuanya, Bu. Semuanya. Alasannya apa? Ya. Alasannya apa, Pak? Atau gini deh, kalau Bapak nggak tahu alasannya, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Kalau kita menggunakan 4 unsur itu, kreatif, tadi sudah disebutkan, kolaboratif, kemudian critical thinking, itu bagaimana cara atau langkah-langkah dalam pembelajaran itu seperti apa? Mungkin kalau kolaboratif tadi, ya tadi kita apa? Anak di peserta didik itu diarahkan untuk berdiskusi, Bu, ya, secara berkelompok. Kalau critical thinking, bahwa peserta didik harus kita arahkan untuk bisa berpikir secara logis, ya, Bu, ya. Cara berpikir secara tingkat tinggi atau hot. Kalau konseptual, Bu, ya, di mana pembelajaran yang kita ajarkan itu terutama harus bisa kita konseptualkan dengan kekinian, Bu. Dengan ya, seperti itu, Bu. Coba sekarang Pak, berikan contoh suatu pembelajaran
yang telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Contohnya itu apa? Berpikir kreatif. Ya. Contohnya mungkin bisa apa namanya? Kita memberikan pembelajaran secara mandiri kepada peserta didik. Jadi ya itu tadi Bu, kita hanya sebagai fasilitator. Jadi Itu maksud saya contoh bahwa suatu pendekatan telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Jadi bagaimana Bapak itu menerapkan pembelajaran yang kreatif tadi kepada siswa di kelas? Contohnya seperti apa? contohnya Gimana Pak? Pas. Pas Pak. Aduh. mungkin apa Nah, Bu? sekarang Hmm. nanti ganti soal sekarang. Kalau tadi Bapak bagaimana caranya contoh ya pembelajaran bahwa Bapak sudah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Sekarang kalau yang bagaimana atau Bapak berikan contoh bahwa pembelajarannya sudah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Tadi kan ada kolaboratif, kreatif. Itu seperti apa contohnya di lapangan itu? Kalau kolaboratif tadi mungkin itu tadi Bu. Kita peserta didik kita arahkan ketika belajar, kita arahkan agar mereka berdiskusi secara berkelompok. Ya. Oke, kalau yang kreatif seperti apa? Kreatif mungkin pembelajaran berbasis proyek tadi Bu ya. Proyek. Kita Oke, siap. Ya. Sekarang Pak, salah satu teori belajar tadi yang disebutkan Bapak itu adalah teori konstruktivisme, ya kan? Nah, salah satu dari yang paling cocok dengan teori konstruktivisme itu salah satunya adalah PBL, Problem Based Learning, ya Pak ya. Bapak kan udah pernah tahu ya PBL itu ya, terus model pembelajaran PBL ya. Halo Pak, kok hilang sih gambarnya. Nah, itu langkah-langkahnya dari model PBL itu seperti apa? Coba sebutkan langkah-langkahnya. Yang pertama harus gimana, yang kedua, yang ketiga, kemudian seperti apa, sampai terakhir. Namanya juga problem berselang. Berarti kan berbasis masalah, ya kan? Tadi Bu, mungkin namanya kita pembelajaran kita itu berbasis masalah, kemudian kita cara penyelesaiannya mungkin secara kolaboratif mungkin Bu ya, secara diskusi. Nah, dari hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan seperti itu. Enggak, langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari model PBL itu seperti apa? Langkah-langkahnya. Ya, pertama kita harus masalahnya harus ada dulu ya. Identifikasi masalah. Ya, mengorientasi. Ya, oke. Jadi mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Berarti identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah seperti apa Pak? Kemudian harus setelah ada masalah, ada pembimbingan mungkin Bu ya. Ya, pembimbingan penyelidikan, betul. Kemudian pembimbingan, kemudian terakhir apa Pak? Itu tadi Bu.
Pas. Mempresentasikan mungkin Bu ya. Atau evaluasi. Menganalisis, ya, mengevaluasi permasalahan masalah. Oke. Oke Pak, kiranya sampai segini sudah 50 menit, 40 menit. Ya. Bapak lama jawabnya, tapi Itu kurang tadi Bu. belajarnya. Ya. Sekarang tadi Bapak menyebutkan apa itu ya, hadis ya, man salaka thoriqan Ya kami sufihi sallallahu tarikan ilal jannah. thoriqan ilal jannah. Nah, coba sekarang Bapak baca surat Luqman ayat 1 sampai 5. Coba. Bentar, Bu ya. Ya. Bentar, Bu. Bisa dimulai Bu ya. Ya. Ta'awudzu dulu Pak. Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Oke, itu 5 ayat. Bapak ngajinya bagus. Orang-orang Aceh memang ngajinya bagus-bagus. Ya. Suaranya bagus, ngajinya bagus. Baik Pak. Bapak bawa kertas sama bolpen? Ya, Bu, ada Bu. Ya. Silakan surat Luqman itu Pak ditulis sama Bapak dari ayat 1 sampai 3. Kemudian nanti perlihatkan ke saya. Ya, Bu. Saya minum dulu ya Pak. Oh ya Bu, ya Bu. Ya Bu. Sudah Pak? Loh, nangkep, Bu. Ini Bu. Kenapa? Ya. Nggak kelihatan Pak. Coba dipilihkan. Mungkin Bapak belakangnya pakai ini ya. Backgroundnya itu. Backgroundnya harus mana cara Bu ya? Jadi saya nggak kelihatan. Tilka ayatul kitabil hakim udah warahmatan lil muhsinin. Baik Pak. Ya. Terima kasih, tulisannya sudah bisa saya baca, berarti tulisannya baik benar. Terima kasih Bu. Itu. Ya. Ujian telah selesai ya Pak. Silakan Bapak nanti belajar lagi. Mudah-mudahan nanti ujian komprenya lulus. Dan Bapak nanti ujian-ujian tahap selanjutnya bisa lancar mengikuti ya sampai UP ya Pak ya. Sampai Bapak lulus ikut pengukuhan. Ya. Terima kasih Pak. Silakan recordingnya dimatiin Pak. Stop Bu ya.